Pembatasan lalu lintas ganjil genap. Kendaraan pribadi wajib beroperasi berdasarkan angka terakhir nomor polisi kendaraan dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan. Sosialisasi berlangsung 28 Juni hingga 26 Juli, uji coba 27 Juli hingga 26 Agustus. Apabila uji coba berhasil, maka akan diberlakukan mulai 30 Agustus. Peraturan ini berlaku untuk hari Senin hingga Jumat, pagi pukul 7 hingga 10, dan sore pukul 16 hingga 20. Jika plat nomor kendaraan Anda berakhir ganjil, maka diperbolehkan di tanggal ganjil. Begitupun untuk yang genap. Berikut lokasi-lokasi yang akan diberlakukan. Adapun pengecualian untuk beberapa kendaraan yang tidak diberlakukannya ganjil genap. Saya titip undang, dia mau menikah, mengharapkan Mana ya? yang Jakarta kan? Jakarta ada, di Kuningan, Farmawan, tanggal 30-an. Malam ya? Iya, malam. Banyak yang kawin loh malam. Kata aja. Kalau kita jadwalin aja. Pokoknya kalau rutenya keburu, saya mampir. Paling top 3 semalam, itu udah pepet. Karena orang menikah kan suka jam 7. Pengantinnya keluar kadang setengah 8, jam 8. Iya, iya benar. Wah, padahal kita, Nah, kalau bisa mau sebentar aja. makanya kita sebentar ini, kalau saya datang jam setengah 8, saya cuma dapat ini sama satu selesai. Makanya saya mau lihat yang mana. Mudah-mudahan ya Pak bisa foto-foto. Itu kualitas. Terima kasih ya Pak. Kamu yang nggak dikasih. Iya Pak, saya mau nikah. Ini siapanya? Oh, ini kamu yang mau menikah? Iya. Hari apa? Hari Sabtu Pak. Minggu Siap. depan Pak. Jam 7 malam Pak. Oh, ini semua Sabtu. Iya Pak. Lalu jatuh deh. Ya. Tapi kalau semalam itu paling maksimal 3. Siap. Mau foto? Kita Pak. Masih ya. Salam buat bapaknya. Siap. Paling maksimal 3. Tandain Iya. yang datang. Terima kasih, saya Sabar Asto. Beda Pak. Terkait di Gerai Cempaka, Gora belum memberikan saksinya yang dibutuhkan oleh Pak. Kemarin kan, Iya Pak. yang ketemu saya di Grand Cempaka kan? Ya betul. Gora belum memberikan saksinya karena Pol PP, PPSU. Udah Pak. Udah. PPSU mengambil handphone saya, semua data saya Makanya kita dihilangkan. data ini nih, lapor. Terima kasih Pak. Dicek ya. Terima kasih banyak. Baik Pak. Sama, sama. Ibu, udah. Sama. 74 bulanan Pak. Nggak ada ini Pak. Pada 2014 kita udah Pak, ada program. kita masuk di situ 2010 kan. Waktu itu orang teman-temannya yang tinggalkan. Jadi kita bayar tiap bulan. Waktu pertama kita bayar tiap bulan. Nggak pernah ada 1 bulan pun terlewat ya. Terus atas bawah. Jadi waktu itu sebelum pemilihan gubernur, kita dikasih surat pernyataan untuk bayar 20% yang tunggakan itu kan. Kita sudah jalani. Terus kita sudah bayar kayak atas bawah disuruh bayar atas bawah kan. Karena kita nggak mampu 1 bulan. Harus bayar 3 bulan kan, jadi 4 bulan kan gaji nggak cukup waktu itu Pak, dia cuma sopir. Jadi kita bayar atas bawah sekitar kadang bayar 1 juta lebih, kadang kalau punya duit lebih saya. Nama dia. Iya. Bukan nama orang kan Mas. Sudah nama sendiri ini Pak, sudah nama sendiri. Iya di Parcaku. Jadi sejak nggak kerja Pak, tahun bulan kemarin, jadi kita sudah nggak bisa nyicil. Awalnya kita mau ada penghapusan. Iya. Cuma kita nggak Karena bawa nilainya beras. besar, DPRD nggak mau kan 5 miliar.
Kita lebih 10 miliar Pak di seluruh rusun. DPRD kita mau bayar. kok. Kalau di bawah 5 miliar. Oke. Total rusun. Iya. Itu Ini jadi udah terlalu Sekarang besar maunya juga. gimana? makanya meminta kebijakan Bapak lah gimana. Makanya kita kan sulit segel, katanya minggu depan harus keluar. Semenjak ini Bapak udah nggak kerja, kita nggak bisa bayar dong 1 bulan apa. Terus ini semenjak kemarin 7 bulan kemarin sakit stroke, jadi udah nggak, kepala rumah tangga kan sudah nggak ada. Anaknya yang mana? Anaknya kan Kalau udah besar kerja masih kecil. itu. Terus kan kerja apa? Penghasilannya dari mana? Saya di rusun Pak, saya jualan di bawah kan warung Sekarang kecil-kecilan. ibu sanggup bayar berapa? Cicil sanggup berapa? Iya, dari 2014 udah kita suruh cicil. Iya, Nggak cicil-cicil. cicil Pak. Cicil, Semenjak Kalau 6 tahun bagaimana? Oh enggak Pak, kan waktu itu dikasih dispensasi. Itu 70 Enggak, 4 bulan. maksudnya dia cicil yang bulan ini bisa bayar terus kan dia? Yang Iya, itu enggak. kalau lihat saya sih enggak bawa kwitansinya. Saya bayar Nah, itu. atas bawah. Boleh dicek di kantor. Coba cek aja. Iya, boleh Enggak, cek. yang penting gini aja, kalau dia nggak mampu bayar yang lama kan, ini kan dia cicil, yang tiap bulannya harus bayar penuh ke depannya. Bisa Maksudnya nggak? kita harus bayar. Harusnya Tiap bisa bulan lah. berapa? 200.000 kan. Kalau itu sih ininya- waktu itu juga kita biar gajinya Enggak, kecil. bukan waktu itu, maksud saya tanya, sekarang tiap bulan ini bayar nggak? Waktu dia makanya soal saat iya, waktu dia Enggak, maksud saya gini loh, kalau maksudnya ke maksud saya depannya gini, ini. jadi orang kan mesti adil juga. Iya, iya. Sekarang ibu hutang besar nggak mungkin bayar, saya Iya. ngerti. Iya, iya. Tapi yang bulan ini harus bayar dong. Jangan pikiran, udah kepalang tanggung Iya, deh. benar. Aku udah ngutang gede, gue biarinnya gede, lu mau apa sama gua? Itu aku nggak suka. Iya. Enggak. Ini punya Kita cuma kewajiban minta. tetap. Maksud saya kalau mau, ini kalau kamu bilang nggak mampu bayar, yang tiap bulan kamu harus bayar terus dong. Iya. Jadi jangan berpikiran, udahlah udah ngutang gue biarin aja lah. Iya, Pak. Udah kayak pengemplang Enggak. banget begitu kan. Iya. Makin Kita bang gede kamu maksudnya- takut sama saya. Itu nggak boleh. Iya. Bahkan kebetulan saya udah nggak kerja. Iya, Yang kemarin bulan kemarin ini. Makanya dulu Iya, cek cek aja. sama. Dia harus bayar tiap bulan ini. Kalau soal ini nanti kita kan bisa Iya, jadi diskon atau bulan- apa kita urusin suruh cicil pelan-pelan. Bulan di depan kita bayar bulan depan atau bulan sekarang ya kita bayar. Ya harus bayar Iya, dong. iya, Jadi maksudnya Makanya jangan saya mau lihat jangan. dulu. Makanya saya Rekod. bagi saya sederhana bu. Saya mau Iya. lihat niat aja. Iya. Iya. Kalau Jadi ini- waktu itu dia Jadi kerja banyak orang itu nggak ada niat. kita bayar Pak. Makanya kita mau cek Jadi niatnya. utang Iya. yang dari 2007 sampai 2012 kali kan Ayo, cek aja 2010 deh. Iya, kita bayar. 70 bulanan. Terima kasih Pak. Ini ya. ini Baik, sama kita Pak. cek. 72 bulan. Nggak bayar juga. Enggak. Ibu ini udah pernah kesini juga dia. Alasannya apa? SP-nya atas nama cucunya ini tinggal sama Ini aslinya ini makanya kenapa nggak pakai namanya langsung gitu? iya, SP-nya atas nama cucunya. Nah, Cucunya SP-nya mana tadi bu? Udah ninggalin? Mana cucunya? Udah ditinggalin neneknya Aldo. nggak ada Kita lagi kan? ke kamar mandi. nggak bener ini. Lu cek lah. Kalau nggak ibu, paksa kita masukin ke panti. Panti, ya. Kalau cucunya nggak mau ngurus, ini prinsip saya. Kalau anak cucunya mampu nggak mau ngurus orang tuanya, dia lebih murtad daripada orang nggak percaya. Ini kata firman Tuhan. Jadi kalau ada anak cucu tidak mau mengurus orang tuanya, dia mampu, maka dia lebih murtad daripada orang yang tidak percaya. Itu prinsip saya, ya. Yang diurusin. Yang diurusin. Selamat pagi. Ini Bentar Bu, saya nanya. Pak Ahok, kita punya di taman ini, kita punya pelayanan lampu jalanan. Kemarin waktu Bapak Gubernur Foke masih kasih waktu, tapi sekarang kami udah dipegang busuk-busuk Pak Ahok. Ini ada penggusuran. Bahkan kami sementara loh. Cuman hari Selasa jam 12 sampai jam 4. Habis itu kami buka kembali. Saya nggak tahu. Pokoknya kita mesti lihat kalau memang ini nggak boleh, kita tetap bilang nggak boleh. Kita mesti cek kondisi. Lo cek ke lapangan deh. Boleh. Kalau memang hutan kota masih bisa diatur, nggak ada merusak, nggak ada macet, Tidak. kita Kami masih tidak. oke. Kami Tapi tidak. ini kan makin lama kenapa saya nggak suka tuh nggak? Makin melunjak. Iya. Tadi nggak ada. 2, 3, Iya. orang lihat untung, lama-lama satu hutan kota dijarah. Tidak Pak, ini kami udah bertahun-tahun. Makanya saya mau cek, makanya bertahun-tahun dulu berapa banyak, sekarang berapa banyak. Enggak, maksudnya gini loh Pak. Kami habis ibadah, sampah juga kami kumpul. Makanya kita mau cek. Ya takut tanyain ke Nanti kami akan lapangan. Kita cek aja. Silakan, tapi kami tolong dibantu juga Ya, Pak. kita cek. Enggak, harus Saya pasti fair, bantu ke lapangan. selama ini benar adil. Baik, Kalau nggak benar nggak adil, biar ibu saya juga saya nggak mau bantu. setuju. Nah, itu prinsip saya. Boleh, boleh. Supaya saya enak jadi orang. Kalau nggak susah saya. Setuju, Ya, Pak. ngurus 10 juta orang. Benar. Kalau saya nggak adil mati saya sini. Setuju. Ini urusin. Pak, numpang dong. Ya, Ayo. 10 juta orang nggak Tolong sanggup banget. kita. Ya, silakan. Sini, Pak.
Kami video buat pekerjaan Tuhan kok. Oke, Pak. Yuk. Terima kasih. 8 tahun, Pak. Terima kasih, Pak. Nanti. Ini saya, Pak. Oh, UI. Tahun ini baru mau masuk. Mana dokumennya? Udah mulai masa orientasi kan? Bukan, saya yang simak. Saya simak jadi Simak itu apa ya? simak UI tes Tes, oh. Jadi minggu depan baru mau daftar ulang. Belum dikasih tahu kan. Tapi udah ada rincian biaya yang harus dibayar. Nah, Berapa duit? Berapa duit bayarnya? berapa jam? Uang masuknya 15 juta, uang per semesternya itu 8 juta. Nah, tapi saya waktu undangan nggak terima karena masalah kakak kelas saya gitu kan. Terus pas simak saya dapat, tapi mama saya kurang mampu lah untuk buat Cek awalnya. Buktinya ntar ya. Ini dia. Nama dia HP kasih dia. Ya. Siapa? Ambil jurusan apa? Matematika. Oh MIPA ya. Oh jadi guru? Enggak, Pak. Sini Bu. SMA di mana? Nggak baik KJP? Kita cek lapangan. Saya lupa. Itu kan kayak waktu gini Pak, masalah kita ini masalah pedagang pasar ini misalnya. Kita sangat mendukung program Bapak karena kita tahu Bapak. Pasar Senen. Ya, Bapak berpihak kepada kita. Kita tidak mau ada oknum yang menggagalkan atau program Bapak. Ini Pasar Senen, Pasar Jaya atau yang Pasar Senen Blok 6, Pasar Inang-Inang Pak. Impres. Impres ya? Pasar Jaya ya punya? Iya. Iya, yang Jadi begini Pak, kami udah mau dipindahkan. Nggak tahu apa pembangunan, apa ini memang sebagian nggak tahu Pak. Jadi kami mau di tanggal 20 hari Rabu dikasih Pak oleh manajer. Tanggal 22 sudah harus ditutup, dibakar. Dia mau bangun kembali mungkin. Saya nggak tahu Pak, makanya. Nanti cek aja deh. Jadi- Yang pasti gini, saya Iya, Pak. ngejamin, Iya Pak. saya udah berusaha semua pasar tidak boleh kerjasama dengan swasta. Karena kalau kerjasama dengan swasta, dia jualnya 20 tahun di muka. Iya Pak. Semua pedagang nggak mampu. Betul Pak. Nah kita pengen Pasar Jaya sendiri, Iya Pak. semurah mungkin pedagang lama harus masuk. Iya Pak. Tapi harus fair dagangnya, jangan untung maunya kan makan terus. Terus nggak boleh sewain ke orang. Iya Pak. Nah itu yang bisa saya jamin. Sedikit lagi Pak, kami kan pedagang pelataran banyak. Itu yang tadi orang PT Pasar Jaya. Kami mau Pak di CMS Pak. Kan mesti bikin kartu kan gitu kan. Nah, tapi belum disosialisasikan, kami nggak tahu Pak, karena Lalu dan terus urus Itu tolong, Pak, sama dicemis, Pak Irwandi sama Pasar Jaya. Gubernur, saya hanya mau nyampaikan pesan pedagang Pak. Sama. Dan tolong Pak, itu manajer pasar dicopot itu karena dia sudah memberikan keresahan. 7 kali percikan api dalam 3 bulan berturut-turut. Ini 3 Saya bulan baru tuh ganti kami sudah direkturnya minta semua. perlindungan kepada Polda Metro Kita Jaya. nggak ganti Minta karena perlindungan. bawahnya terlalu baik permainan. Tolong Pak Gubernur, copot Ya. itu merasakan Lain kali beliau. apa-apa lapor Iya, SMS aja. Sangat merasakan. saya udah SMS Pak sama Tolong Pak Pak, juga. sangat Bentar, merasakan. bentar Bu Idin. Ini urus Copot, sama. tolong Pak, butuh Pak biar kita Iya. sama pedagang. Pak minta tolong Pak, ntar Pak ya. Ya. Iya Pak, kameranya disiapin Pak. Oh, iya. Ya, susunnya seperti apa? bisa keluar. Udah dari Saya lupa, makasih Pak ya. Terima kasih Pak ya. Makasih Pak. Iya. Sebelumnya saya sudah SMS dan kirim email Pak ke Pak Gubernur dan semua instansi terkait. Ini masalah tanah Pak, zonasi. Enggak, taruh dulu. Jadi Kita saya beli dulu. tanah, sertifikat hak milik di dalam komplek Pak, dan di situ udah penuh dengan bangunan. Tapi dibilang tanah saya itu jauh hijau Pak. Padahal saya cek di Smart City, berdasarkan informasi dari Pak Gubernur sendiri, warga jangan dekati lagi pejabat, tapi cek jalur hijau itu via Smart City, dan tanah saya itu tidak masuk jalur hijau Pak di Smart City. Tanah saya masuk zona KDB rendah Pak, Jet 9. Nah tapi pas pada saat saya pengen bangun Pak ke PTSP, itu mereka nolak Pak, dibilang berdasarkan peta operasional mereka tanah saya masuk jalur hijau. Padahal Coba cek aja. Harusnya peta yang benar. Coba cek. Iya Pak. Nggak bisa juga kesalahan dia gini. Kemarin waktu membuat perda, kita udah temukan banyak yang tiba-tiba kejatuhan titik hijau. iya Pak. Nah, tapi kan kalau dia udah tercantum di lembaran perda, kita nggak bisa ubah sampai tunggu peninjauan kembali. Jadi kalau kayak gini, Ini Pak, ini tanah saya di sini Pak. Nah, Sertifikat harusnya hak nggak- milik Pak.
nggak ada hijau. Padahal ini dari peta online BPN dan Harusnya BPN nggak bilang ada. menurut undang-undang. BPN gimana? BPN bilang ini hijau Pak. Nggak hijau. Ini Berarti satu BPN komplek hak milik Pak. Dicek, udah kita cek aja. Berarti dia ada kesalahan ini, kita cek. Iya Pak, karena di Smart City. Tinggal hubungin nggak? Saya juga udah pecat kepala dinas perawatan kota. Iya. Ini mungkin ganti yang ini lebih. Dan saya minta tolong Pak, saya udah meeting 3 kali. Ya makanya ini orang saya urus, langsung diurusin. Yang ketiga itu Pak, yang ketiga itu harusnya kan final. Dia bilang Pak, nanti kalau misalnya kita cek tanah Bapak ada di selatan saluran dari kelurahan ada di selatan saluran, tanah Bapak ada di utara, berarti Bapak salah. Tapi kalau kelurahan ada di utara saluran, Bapak benar. Akhirnya kita sama-sama cek lokasi Pak. Cek lokasi ternyata benar saya Pak. Tapi mereka punya dalih lain lagi Pak. Dia bilang, oh kita harus cek. Siapa? Namanya siapa? Ada Pak, ini Pak. Di Peserta. teleponnya tanyain. Langsung kontak ini aja, si Beni punya cek. Langsung telepon. Namanya siapa? Berarti ini orang PTSP kan? Ini Pak, semua Pak. Ini orang Saya udah PTSP 3 kali kan? meeting, Pak. Tuh hubungin dia nih. Karena Itu wakil kepala kan? Karena menurut BPN juga Pak, saya tanya ke mereka, pada saat penentuan zonasi ada undang-undangnya Pak, undang-undang nomor. Enggak, saya ngerti, makanya saya sederhana aja Pak. Pokoknya kalau Bapak benar saya bela, kalau memang nggak benar ya nggak bisa. Saya mau cek, kalau nggak bahwa saya nggak benar saya pecat Pak. Sederhana saya kerjanya Pak. Ini aja. Masalah yang tanah yang di Pramuka dulu yang salah bayar. Oh kita udah ada putusan tuh kemarin. Lu kalau sengketa kita nggak mau tahu sekarang. Bukan dia sengketa, jadi sengketanya kan dalam proses pengadilan. Nggak, udah, makanya itu kan pemadam kan? Bukan. Anak Yang Pramuka. Depannya, yang bukannya pemadam Pak Basuki. Jadi depannya yang Pramuka, yang pos polisi, yang Nah, terus mau tatangnya. ngapain? Ya tatangnya udah kita penjara, udah kita laporkan, udah terbukti semua. Girik dia palsu. Girik saya semua asli di girik. Ini girik kita. Ada Terus aslinya. mau di ngapain rumah. sekarang? Nah sekarang kan di pengadilan, di perdata, proses kita lawan Pemda. Padahal kita kan nggak mau lawan Pemda, kita hanya memberitahu bahwa itu girik tanah-tanah kita gitu. Masa yang Pemda bayar ke orang yang bukan salah. tepat itu ya? Nah, Oh maksudnya- kita nggak bisa tuh, kita udah bayar mesti. Enggak. Lu mesti gugat. Udah digugat Pak Bas. Nggak gugat Pemda udah. Nah iya, akan Kan ini kan kasus kan ini, Pemda beli tanah, bayar sama dia. Ternyata kemudian di pengadilan tanahnya lo, kan kira-kira gitu kan? Ya udah, bagi Pemda ini udah jadi aset Pemda nih. Nah, saya kamu dapat bukti bahwa Pemda bayar orang yang salah, terus dia di penjara, nipu tanah orang, jual ke kita nih. Iya. Kamu harus gugat kita. Aku udah gugat. Ya gugat aja udah sampai inkrah. Nggak ada pilihan udah. Nggak ada pilihan. Aku nggak bisa bayar, gugat aja udah. Ya. 2 kali Pak, khusus tanah di pertamanan. Sekarang kan sudah ganti Pak Munisi. Tapi Pak Munisi tidak bersedia menemui saya karena case yang beratnya kemarin. Lalu saya malah mendapatkan satu pertanyaan, kenapa beliau mengatakan bahwa ada SK dari Bapak melalui SPRI-nya dipending untuk anggaran itu. Memang kita 1 triliun lebih kita nggak mau beli tanah lagi udah. Kesel udah. Main semua. Semua rapat saya intai fotonya itu pakai calo. Iya. Nah terus sekarang saya buktikan kan, pemilik harus ditransfer langsung ke nama pemilik. Iya. Langsung 7 bulan nggak ada transaksi tanah. Jadi pejabat kita ini ketahuan ada maling. Sekarang saya kasih duit 1 triliun lebih beli tanah. Sederhana kan? Terus pakai surat kuasa lewat calo-calo itu saya intai. Nggak boleh pakai surat kuasa. Semua harus transfer ke nama pemiliknya. Supaya saya bisa, pemiliknya kalau udah terima duit mana mau. Sekarang kan gini Bu, pemilik itu kadang-kadang ditekan diskon sampai 20%, 40% loh, diperes loh. Iya, betul. Kan fakta di lapangan, diperes. Kalau misalnya saya beli tanah 100 miliar, kalau saya masih transfer ke calo dia 60, tadi ya Bu ya, dia beli sama Ibu 60 nih. Saya kalau transfer ke dia 100, dia cuma kirim ke Bu 60, 40 masuk kantong kan. Nah sekarang saya ubah, saya nggak mau tahu. Kalau bilang 100 saya kirim ke nama Ibu. Dia mau nggak bantu Ibu? Langsung nggak mau. Dia khawatir duitnya udah masuk ke Ibu. Ibu nggak mau kasih. Kalau Ibu mau kasih pun, saya bisa monitor di rekening. Ibu terima uang 100 miliar misalnya. Kok mau narik kontan 40 miliar keluar atau 4 miliar? Takut dong orang Jakarta taruh uang begitu banyak. Saya langsung curiga Ibu pakai itu untuk apa? Bagi-bagi. Kok panggil ke polisi? Sederhana. Terus kalau Ibu pakai transfer uang, lebih ketahuan transfer ke dia. Aku tangkapin. Makanya gara-gara saya bikin sistem baru, nggak bisa beli tanah 7 bulan Bu.
Nah, karena dia nggak bisa beli tanah, saya bilang begini, udah nggak bisa beli tanah kan, sini balikin duit aku 1,2 triliun, makanya aku bangun rusun. Ini Pak, Sederhana. tapi saya beda Pak. Saya kan dari bawah sendiri, tidak pakai Makanya calon kita ini. mau tahu, alasannya apa, nanti pelajar ini kasus kayak si Agus ini. Ini nama ibu bukan tanahnya, bukan. Nama anak saya Pak. Anaknya aja Anaknya yang langsung. urus. Anak saya sampai sakit stres Pak, 2 tahun ini kita sudah Makanya kita pelajarin, kata pelajar, oh, anak ibu masih kita lihat. Iya. Kita lihat aja. Iya Pak, terima kasih ya Pak ya. Kita lihat. Saya perwakilan orang tua saya karena ibu saya ini kan punya toko di pasar alun laut. Nah udah gitu di penampungan itu dapatnya cuma 3 Pak, harusnya kan 5 Pak, kenapa dapat 2 gitu loh Pak? Oh nggak bisa, satu orang itu sebetulnya itu kita sekarang batasin cuma 1 kakak 1 sebetulnya. Karena itu sewain ke orang lain. Kita udah tahu, semua begitu. Nah, kan ibu kan masih sama saya, semua seperti itu, ada yang punya 10, 20, mantan pejabat sewain. Ini semua saya tertibkan. Bukan disewain Pak, diperjualbelikan malah. Iya, makanya sekarang saya, ibu laporin ke kita sikat semua. Bos, Nggak bisa lagi, ini duit rakyat dimainin. Ya, Ini Pak Sunarso bikin sentra permasalahan yang sangat besar misalnya. Ini rekomendasi dari komisi. lu masih Nail, suruh cek itu menarik. Nail, lu cek lagi pasar yang lain, gue pengen lihat manajernya main nggak, lu cek sama itu. Mumpung ada yang nggak puas, dia ngadu, coba cek semua. Ini punya titik masalahnya kan punya Pak Sunarso di RT 3 Pak. Ini RT punya Jasa Marga Properti ini RW 7 Pak. Soal tutup pintu ya. Iya Pak, ya yang itu Pak. Iya betul Pak, nggak kelar-kelar. Saya puasa kemarin Pak, ditantangin malah. Kalau Pak Ahok bisa kelar ini saya kasih dia juga jempol katanya Pak. Gila Pak, ini rekomendasinya malah surat yang turun dari Asbang di sini Pak, ditantang kita Pak bawa ke pengadilan. Titik masalahnya kan letak wilayahnya berbeda Pak, KRK-nya berbeda. Kalau udah kasusnya masih pengadilan dong. Nggak bisa Pak, letak masalahnya. Mana sih itu saya kasih tahu. Nanti kita pelajari secara hukum. Kalau ada kasus ini, sekarang gini aja, kami beli tanah Cengkaring pun persis kayak gini, yang kasus. Kalau Cengkareng mungkin satu lokasi Pak, ini berbeda lokasi. Beda lokasi kasusnya. Sama kayak gini, BPN tunjukin surat, dia bilang lokasi yang kami kuasai itu bukan punya kami. Kayak gini persis. Makanya kita bawa ke pengadilan putusinnya. Pertengkar gimana? Jadi kami beli tanah, ya kan? Ada sertifikat BPN resmi, udah bayar. Sekarang tiba-tiba kita cek, menurut kami yang kami beli ini kata BPN adalah lokasi kami sendiri. BPN bilang enggak, jelas kok. Ini lokasi yang kami kuasai, yang kamu kuasai itu di ujung situ, bukan dempet loh, di balik sana. Mana bisa? Enggak Pak Ahok, masalahnya sini, IMB yang keluar makanya saya bilang kayak gini. Terus siapa yang sekarang gini, saya nggak bisa ya atau tidak, cuma lihat sepotong ini. Kalau ini Pak, ini tahun 2000. Lu urus sama orang saya. 2014. Ya lu urus sama orang saya pelajari. Oke. Pelajari aja udah. Operatornya semua sana, mereka langsung ikut kerja sama kita. Cuma alat beratnya dia tarik, nah kita kan menghormati alat beratnya tarik keluar baru masuk gitu kan. Ya udah pasti ada terlambat beberapa jam. Udah nggak apa. Udah normal lagi. Oh enggak. Pak, jadi kepastiannya lewat independen atau partai Pak? Pak, jadi kalau suah kelola itu kayak apa Pak nanti ke depannya Pak? Kerja biasa aja, nggak beda dengan sungai-sungai dulu juga pakai swasta. Ngangkut sampah dari sungai kan semua swasta, dampak swasta. Yang kerja di kelurahan, di taman semua swasta. Nah itu kami ambil alih kelola. Pertama kalau itu mungkin lupa kan, sampai Menteng pun teriak, sampah nggak diangkut. Teriak itu, sampah Menteng nggak diangkut pada teriak semua. Ya pasti terjadi kan, gesekan. Gesekan pertama terjadi, sungai waktu kita ambil alih, mungkin kalian lupa juga, akhir 2012, semua koran, semua media membuat foto sungai Jakarta semua penuh sampah. Bisa jalan kaki di atas sungai. Di Manggarai semua itu kita bisa jalan kaki di atas sungai. Itu lupa kalian, cari aja fotonya. November, Desember 2012 penuh. Lebih murah aja. Bisa lebih dari hampir 60%, 70%. Tapi kan katanya ada penambahan. Nambah
mah kecil nggak masalah untuk masyarakat ini. Pak Ahok tahu nggak disimpan anggaran tambahan ya Pak? Iya kita ada anggaran. Pak ada SMS ke masyarakat ini sebetulnya untuk memperhatikan agar teman Ahok tidak memanfaatkan KTP sudah dikumpul gitu. Jadi bargaining politik itu Pak. Yang mau manfaatkan apa ya? Manfaatkan paling aku yang manfaatkan. Aku mau kirim semua. Jadi pastinya Bapak Aku mau SMS blast kepada semua teman Ahok. Kira-kira satu orang mau nggak nyumbang 10.000 gitu kan? Kalau 10.000 kali sejuta kan 10 miliar. Ya udah dia mau nyumbang 50 miliar. pastinya kapan Pak bisa tentukan dari Nanti aku mau ketemu teman Ahok, kalau teman Ahok mau bikin halal lebih halal, saya nggak tahu. Minggu ini apa minggu depan jadinya. Pak, ini kan pengelola sebelumnya katakan melakukan gugatan, tapi hingga saat ini pengacara sendiri belum menggugat. Kalau Pemprov DKI menilai apakah berarti mereka mengakui bahwa mereka one prestasi selama ini? Aku nggak tahu. Yang pasti hasil audit BPK dan PricewaterhouseCoopers itu mengatakan mereka one prestasi. Kita punya 2 audit. Makanya bukti audit itu yang pengacara kami ngajarin kami. Kalau mau menang di pengadilan soal one prestasi, maka Anda butuh minimal 2 hasil audit. Satu yang independen, yang standar internasional. Makanya kita mengundang yang standar internasional untuk melakukan audit. Nah itu prinsip kami seperti itu. Makanya kemarin kenapa SP3 kami tunda begitu lama, karena kami sadar kalau cuma satu dari BPK, jadi di audit, kalau ada revisi atau apa nanti bisa masalah. Makanya kita tunggu hasil audit yang kedua. Hasil audit kedua datang baru kita. Kerugian akibat dari prestasi itu berapa banyak sih Pak? Ada hitungannya kok, udah ada hitungannya dari BPK waktu itu. Pak, waktu Saya itu lupa pernah angkanya. meragukan data BPS DKI Pak terkait jumlah masyarakat miskin di DKI. Bukan meragukan, konsep mandang yang berbeda. Makanya kami kan membayar BPS melakukan survei kemiskinan yang berbeda. BPS melakukan survei itu adalah menggunakan 2.500 kalori per hari. Siapa yang tinggal di Jakarta yang mampu mendapatkan kebutuhan 2.500 kalori, maka dia dianggap hidup di atas garis kemiskinan. Nah, berapa kebutuhan 2.500 kalori? Ini hanya sekitar 450 ribuan. Berarti kalau kamu penghasilan 500 ribu, kamu sudah hidup di atas garis kemiskinan. Lalu apa itu yang disurvei? 70% komponen adalah kira-kira ada kebutuhan hidup sembako. Nah kalau sembako beras semua pada naik nih, cabai, macam-macam daging semua naik, pasti kebutuhan duitnya itu miskinnya nambah. Makanya orang Jakarta miskin hanya 3% lebih. Apa yang kurang saya sukain juga di sini, masuk akal nggak 500 ribu kamu sudah dianggap orang di atas garis kemiskinan? Nah masuk akal. Terus yang kedua, BPS melakukan 2.500 kalori. Siapapun yang di Jakarta yang ditemuin di pinggir rel kereta atau dimanapun yang nggak bisa memenuhi ini dianggap tinggal di garis kemiskinan. Sekalipun KTP-nya bukan DKI. Nah makanya saya bilang kalau gunakan standar PBB dia gunakan $2. Berarti sekarang 26 ribu. Berarti di bawah 800 ribu. Nah masuk akal nggak kalau kalian penghasilan 1 juta sudah dianggap di atas garis kemiskinan? Nah masuk akal juga. Makanya saya minta sama BPS waktu itu kita bayar. Ya memang nggak ada dana kan, kami hibah. Saya mau gunakan kebutuhan hidup layak seperti survei UMP. Berapa sih kebutuhan hidup lajang seorang di Jakarta? Ketemulah angka 2,5 juta. Waktu 2,5 juta itu lajang. Kan nggak enak pakai istilah KHL sama dengan untuk UMP. Makanya kami mengganti istilahnya jadi KHC, kebutuhan hidup cukup. Tapi komponennya persis dengan KHL. Waktu itu kita lakukan, orang miskin di Jakarta naik berapa persen. Tapi ini asli KTP DKI loh yang disurvei, bukan pendatang. Kalau kemarin itu bercampur Pak ya? Harus campur, itu sistemnya campur. Siapapun yang diwawancarain itu campur. Kalau gitu apakah ada survei ulang gitu Pak? Bagi kami, survei kami udah lebih baik. Karena orang miskin Jakarta itu 17%. Survei dari BPS juga? BPS juga. Cuma kami minta cara surveinya diubah. Itu kapan Pak? Udah kita lakukan 2015 kemarin datanya. Makanya naik kan, 2014 naik 17%. Nah itu kan lajang. Berarti kalau dia punya pasangan suami istri tidak kerja, berarti kalau kali 2, orang Jakarta yang hidup pas ini berapa? 34%. Kalau dia punya anak, punya orang tua, kita anggap bagi setengah. Berarti kira-kira orang Jakarta yang hidup pas-pasan hampir 50%. Nah,
Makanya kami mulai membuat program kesehatan menampung hampir 50% orang Jakarta. Karena orang kalau gaji pas-pasan dia nggak mampu beli BPJS Mandiri. Makanya itu adalah peserta yang iurannya kami bayar. Itu kita bikin. Termasuk KJP kita naikkan. Termasuk kita habis-habisan berjuang untuk menekan harga inflasi bahan pokok. Tahun lalu kami sangat berhasil, kalau boleh baca laporan BI, harga beras hampir tidak gitu naik dibandingkan 5 tahun yang lalu. Tapi daging belum, baru uji coba, masih naik. Cabai masih, gula masih relatif naik. Nah ini kan mesti bikin ayam, telur, 9 bahan pokok, ada minyak goreng. Nah kami sudah tugaskan Dharma Jaya, Food Station, dan Pasar Jaya untuk menahan ini. Karena dia ada 70% kira-kira dari inflasi yang menyebabkan garis kemiskinan akan bertambah. Jadi kami udah tahu siapa. Jadi beda survei kami oleh BPS juga dengan yang dia buat standar sekarang beda. Kalau yang punya mereka, tapi kita gusur terus kan. Ini orang yang datang kan nggak bisa sewa murah-murah nih. Datanya nggak jelas. Kalau kami surveinya jelas. Angka kemiskinan kami, versi kami lebih tinggi nggak dari yang BPS punya versi 2.500? Oh jauh lebih tinggi. Kami bicara 17%. Angka kemiskinan, dia bicara 3%. Lalu kami net untuk menahan jaring kemiskinan ini berapa? Kami kali 2. Kira-kira kali 2,5 sudah, 40%. Jadi kami yakin orang di Jakarta kalau sakit 40% lebih itu nggak mampu berobat. Nah, kenapa kami paksakan BPJS masuk tenaga kerja? Nah itu solusinya dari kami. Pak, sampai foto kemarin. Foto apa ya? Dia bercanda lah soal ngerokok. Jadi kan dia kan gini, aku yang baik sama Bu Susi kan, sering bercanda kan. Dia balik, terus dia buka tas. Dia suka ngambil tisu sebetulnya. Tapi kan dia di tasnya kan selalu ada rokok, ada tisu sama rokok. Saya tahu dia ambil tisu, terus, awas lo ya, ambil rokok lo ya. Kamu mau merokok di istana lo, nah, gitu kan. Terus dia bilang, kamu juga wahai gubernur, awas tuh dia bilang. Baik deh dulu. Awas tuh katanya. Kamu ini ngelarang rokok di mana-mana, bikin saya susah ngerokok katanya. Apa? Enggak, ini kan urusan Bu Susi, nanti di ratas. Ngapain sih kita urusan kerjaan? Temen ya temen dong. Nanti ada ratas. Kan memang kepres kan. Kalau kepres ya nggak bisa Kepmen mengubah kepres. Pergub juga nggak bisa merubah kepres. Saya sama Bu Susi, aduh sama Bu Susi bercanda melulu lah dari dulu. Apa yang mau nyamain persepsi ya? Bikin surat terus dong. Dia udah ngomong di media. Kamu mau nyamain persepsi kontak dong. Aku juga deket kok sama Pak Reza Ramli kok. Nah? Ngapain? Dia udah ngomong di media. Kamu tanya sama mereka aja. Itu mantan pekerjanya Pak Agus. Nggak tahu, aku juga baru baca berita. Untuk prosedur magang di Balai Kota ini sebentar Pak. Kita lagi bikin sistem baru supaya cepat. Jadi ada pendaftaran, mereka seleksi IP, terus kita bagi ada belasan yang Anda suka. Misalnya Anda suka di bidang tata kota, suka di perumahan, suka sosial, suka di anggaran, atau suka di transportasi, suka di hukum, suka di politik. Nah ini kita bagi nih. Jadi anak-anak waktu dibuka, dia lihat di daftar di email. Yang sekarang lebih bagus dia bikin sistem. Kalau dulu kan masih anak-anak magang juga yang, jadi kayak batch none Jakarta kayak masih batch yang senior, periksa. Ada periksa lalu mereka seleksi, wawancara, mereka lakukan sendiri semua. Nah biasa mereka cari anak-anak yang mereka bukan mau cari uang. Biasanya itu anak-anak yang nunggu beasiswa, dia bisa mau berangkat ke Cambridge bulan September. Nah dia pengen magang dulu di sini. Atau rata-rata dapat beasiswa keluar. Atau yang baru pulang dari luar negeri. Atau baru lulus, bisa dari Unhas, macam-macam kita juga pilih. Mereka pengen cari pengalaman dulu. Atau ada yang kerja di perusahaan profesional. Kayak McKinsey, Boston, ada lagi yang di Singapura, saya lupa berapa nama. Dia bosen. Dia pengen cuti 3 bulan, cari pengalaman di kita, bisa ngelola BUMD seperti apa. Nah,
ya dia juga diterima. Kira-kira paling 30-an. Iya, yang kemarin mendaftar enggak per 3 bulan. Sekarang kita kayaknya 3 bulan nggak cukup. Proyeknya nggak selesai. Nah, kita mau buka 6 bulan supaya yang cuma bisa 1 bulan 2 bulan nggak bisa masuk lagi deh. Tergantung kamu mau minta atau enggak. Ada yang nggak butuh. Pastinya kalau minta bisa dapat berapa tuh, Pak? Ya tergantung kita kasih. Saya nggak tahu berapa ya. Ada yang 1,5 juta, 2 juta tergantung. Misalnya kamu datang dari Makassar, kamu nggak punya tempat kos, ya kamu agak besar. Ini bisa 4 juta atau. Hari Senin Bapak tipikor nggak Pak jadi saksi Pak untuk kasus reklamasi Pak? Diperiksa sidang hari Senin Pak? Belum dipanggil. Kalau dipanggil aja Pak. Kok siapa UPS udah? Aku udah pengalaman dipanggil saksi sekarang. Dipanggil ke BPK, KPK, Bareskrim. Aku nggak tahu. Iya, aku tahu kenal ya, dia ngomong gitu ya. Hak orang dong mau kenal. Aku juga kenal Abuan baik. Tanggapan Bapak Pak soal NJOP? Saya kira dia mau bicara NJOP, aku nggak ngerti pikiran mereka ya. NJOP kan tentuin kan nggak bisa tentuin DPRD. NJOP juga punya tentuan oleh saya, itu ada rumus hitungannya. Zonasi. Sekarang logika kita tentuin NJOP reklamasi di mana? Iya Pantai Indah Kapuk dong, Ancol, Pantai Mutiara. Kenapa? Pantai Indah Kapuk, Ancol, Pantai Mutiara itu semua itu hasil apa? Reklamasi. Berarti yang sama kira-kira nilainya gitu. Jadi itu pasti tim ahli akan menghitung seperti itu ya. Pak Ketua Bapak soal PDIP hari ini memilih cabang calon Pak. Ya oke aja, itu kan proses PDIP ada proses ya. Itu yang PDIP bilang dia tidak mau buru-buru karena dia punya mekanisme tersendiri. Apalagi mereka kan jumlah kursinya sendiri cukup. Tapi yang dijamin dari Ibu Megawati, beliau pasti akan mendukung orang yang diinginin oleh rakyat Jakarta. Itu prinsip dari Bu Megawati. Karena Bu Megawati tidak ingin Jakarta ini gak bagus, malu kan ibu kota. Itu yang beliau jamin. Cuma waktu itu saya bilang, anak teman-teman Ahok gak mau nunggu nih Bu. Kan itu masalahnya. Punya 3 partai Pak, jadi udah bisa dari 3 partai. Ya makanya saya nggak tahu teman Ahok, kita masih duduk teman-teman partai. Dia kan bilang kita bisa saling menghormati, menghargai masing-masing. Ya udah kamu berembuk dulu deh. Saya mau oke aja. Saya mau oke aja. Pak, Bapak sering ketemu Bu Mega itu dalam acara informal atau formal? Informal dari dulu, makan. Bu Mega suka makan. Masih berharap dukungan dari Sekarang agak sibuk sih. Sekarang kalau misalnya ditunjuk sama PDIP gitu Pak? Dan makanya kan tergantung teman Ahok. Makin banyak partai ikut, makin bagus. Tapi Bapak sendiri ingin nggak Pak didukung PDIP? Ya saya dulu juga didukung PDIP, saya juga ikut dulu kok. Pak, soal Bantar Gebang Pak, keputusan soal kelola. Udah, kamu telat untuk menjawab. Ngerti, PDIP dari dulu kalau kongres, hampir semua kongres itu membuat keputusan memberikan hak prerogatif kepada Ibu Mega, menentukan pengurus sampai menentukan untuk calon gubernur. Apa Bapak melihat ketakutan dari kader sendiri nggak dipilih Pak? Nggak, aku nggak tahu. Nanti lagi, nanti lo. Untuk sekolah Pak, sekolah kelola itu Bantar Gebang Pak, pemutusannya gimana sih Pak? Udah putus, sudah kita ambil alih. Pak, satu lagi Pak, kemarin kan ada hujan deras Pak, itu Pak, ada banjir di beberapa tempat itu masih terjadi. Iya, karena itu saya bilang, jangan biarkan oknum PKL atau becak apapun sambil nongkrong buang-buang sampah. Kemarin saya lewat di Cempaka Putih Senen. Tinggi airnya, hujan udah berhenti masih tinggi. Kenapa? Becak nongkrong gitu banyak, sampah, semua tali air buntu. Nggak ada masuk logika kayak Senen apa di Kuningan, Setiabudi One. Masa tenggelam? Nah, makanya saya bilang berarti kalian itu nggak pernah perhatiin. Terus jawab saya apa? Udah surut kok Pak. Habis berhenti hujan 3 jam surut. Saya nggak mau dengar kata tergenang. Kalau memang hujan gede masih tergenang, berarti lubangnya kurang gede, gitu aja kan. Tapi kamu satu hal yang masih positif apa? Tergenangnya pindah-pindah kan Jakarta kan.
Nah kalau pindah-pindah bukan soal saluran, ini bicara tali airnya yang tersumbat sampah, itu aja. Ya, nggak usah terlalu stres. Oke, ya. Terima kasih, nanti lagi ya.